Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf ya mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya. Nah, untuk melanjutkan pembicaraan kita yang sebelumnya ya Bu Ani, nanti kan saya akan observasi pembelajaran ke kelas Bu Ani. Kira-kira kapan ya tepatnya kita bisa observasi di kelas? Sepertinya hari Jumat Ibu di kelas 11 MP1. Oh iya. Tepatnya jam berapa? Tepatnya jam habis istirahat kedua, jam zuhur ya. Kemudian untuk perangkat pembelajarannya bagaimana Bu Ani, sudah siap? Sudah siap, nanti saya akan kirim softfile-nya. Oke, siap. Makasih Bu Ani. Untuk tujuan pembelajarannya untuk Jumat nanti? Oke, tujuan pembelajarannya yaitu melalui praktik demonstrasi, siswa dapat melakukan penanganan surat masuk surat keluar dengan sistem buka agenda sesuai dengan standar industri. Oh iya, kearsipan ya Bu Ani ya? Kearsipan ya, elemen kearsipan. Jadi untuk istilahnya buku agenda ya, sistem buku agenda. Kemudian dilihat ya tujuan pembelajarannya sudah lengkap, ada ABCD-nya ya, audience, behavior, condition, and degree. Tentunya kita juga sebagai guru produktif istilahnya mengharapkan ya hasil pembelajaran kita tuh ke siswa bisa memenuhi standar dari dunia kerja ya. Kemudian area pengembangan yang akan nanti dikembangkan di pembelajaran nanti apa ya Bu Ani? Oke, area yang ingin saya kembangkan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuannya yaitu saya berharap siswa dapat mengetahui atau memahami penanganan surat masuk surat keluar dengan menggunakan sistem buku agenda. Untuk keterampilannya saya berharap bahwa anak-anak mampu melakukan penanganan surat masuk surat keluar dengan sistem buku agenda. Untuk sikapnya yaitu ada yang profil pelajar Pancasila yang dikembangkan ya, dikembangkan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, terus bersikap benar kritis biasanya gitu ya. Kita ada mandiri juga gitu. Sehingga itu. Kemudian oh iya, Bu Ani kan kita kan nanti ya sudah tahu kan ya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa jenis pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 ya. Ada proses, kemudian konten dan produk. Nah, jenis diferensiasi yang mana yang nanti akan Bu Ani laksanakan atau terapkan di kelas? Oke, saya ingin menerapkan diferensiasi proses dan konten. Oh, iya. Kemudian, oh iya Bu Ani, Bu Ani pernah ya melaksanakan, pernah. Kalau nggak salah ya waktu kita kombel kan di bulan Februari, betul. Ya ada tugas kan, membuat modul berdiferensiasi dan juga saya mengaplikasikannya di kelas. Tapi waktu itu memang tidak ada observernya, jadi saya sendiri saja. Terus tidak ada umpan balik, jadi saya tidak tahu di mana kekurangan saya atau mungkin ada yang perlu diperbaiki atau tidak, itu saya tidak tahu. Jadi Bu Ani untuk gaya belajar nih, kan nanti juga nanti ada asesmen kognitif nggak yang awal? Iya, ada. Nanti saya jadi menggunakan itu ya, menggunakan quizzes. Oh, yang sama seperti dulu ya, quizzes kita. Nanti kan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu Ani memetakan nggak tentang gaya belajar anak? Ya, saya memetakan gaya belajar anak itu dengan konsultasi dulu ke guru BK yaitu Bu Aryani, dan pengelompokan siswa itu dengan menggunakan quizzes tadi. Oh iya, yang kognitif ya. Jadi berjenjang sesuai dengan pemahaman siswa untuk pengelompokan. Jadi kita kelompokkan ada yang basic, menengah, dan advance. Untuk yang pengerjaan LKPD mungkin ya? Ya, nanti akan disediakan LKPD-nya. Sama saya juga suka berkonsultasi dengan Bu Haryani ya, tentang gaya belajar anak dan istilahnya pada dasarnya sih pada umumnya anak sekarang tuh biasanya lebih ke audiovisual ya, karena mungkin mereka lebih cenderung sering nonton YouTube ya, udah dikasih handphone dari kecil, akhirnya ya itu yang berkembang biasanya lebih ke audiovisual. Lebih gampang masuk dengan cara menonton ya. Saya juga pernah melakukan yang tes gaya belajar itu kan, selain konsultasi dengan Bu Haryani juga ada tuh yang di akupintar.id tes gaya belajar itu rata-rata anak tuh cenderung ke audiovisual.
Oh ya, untuk tadi ya kan udah asesmen kognitifnya sudah juga. Kemudian Bu Ani udah ya pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya? Pernah. Ya. Walaupun mungkin apa istilahnya tidak ada umpan balik ya ketika ada yang observer waktu itu ya, hanya mengumpulkan modul dan juga mempraktekkan di kelas dengan anak-anak. Ya. Mudah-mudahan ya Bu Ani. Oh ya, kendala waktu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada waktu itu kira-kira apa? Kendalanya, menurut saya sih kendalanya yaitu tadi Bu ya, karena tidak ada observer, jadi saya tidak ada umpan balik. Tapi selebihnya sih seru-seru aja sekolah di kelas, anak-anak juga enjoy belajarnya karena mereka sudah disesuaikan dengan kemampuan mereka tadi. Oh iya. Nggak ada yang protes gitu ya, oh kenapa saya di kelompok yang enggak sih, ya, rata-rata emang mereka menyadari sendiri ya, walaupun kita tidak memberitahukan bahwa ini yang kelompok yang depan, ini intermediate ini gitu ya, yang rendah ini enggak. Tapi mereka justru senang karena mendapatkan materi dan mendapatkan latihan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional tentunya dengan KSE-nya ya, seperti sudah kita bicarakan sebelumnya gitu kan, teknik apa yang akan nanti Bu Ani terapkan gitu untuk apa istilahnya pembelajaran sosial emosional di kelas? Sepertinya saya akan menggunakan sistem stop karena anak-anak itu sudah mengerti tentang emosional mereka dan cara mereka memanagenya dan juga hubungan mereka dengan teman. Jadi sepertinya saya akan menggunakan sistem stop. Oh iya, jadi seumuran SMK sih remaja udah ngerti ya. Jadi apa relaksasi gitu. Jadi akhirnya mungkin kemungkinan kecil lah jadi istilahnya bahan guyonan, bercandaan atau apa gitu kan, kecuali mereka kayaknya senang gitu karena di sela-sela mungkin mereka banyak berpikir, ada relaksasi itu mungkin sangat membantu ya bagi mereka. Ya, sepertinya sudah bagus ya Bu Ani persiapannya. Mudah-mudahan sih nanti Jumat nanti lancar, tidak ada kendala, sehat ya. Kita bisa ketemu lagi di kelas 11 MP1 ya. Terima kasih ya Bu Ani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, hari ini kita akan mulai pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Tolong satu orang pimpin untuk kita berdoa. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu kalian semua. Oke. Silakan yang Ibu panggil sebutkan moodnya hari ini, ya. Isti happy Bu, gitu ya. Silakan yang pertama Alif, Hadiah happy Bu. Aimas, Hadiah happy Bu. Devi, Hadiah happy Bu. Dinda, Hadiah happy Bu. Isti, Happy. Farah, Happy. Fitri, Hani, Happy. Zahra, Happy Bu. Kamilia, Happy Bu. Lauren, Happy. Melati, Happy. Mila, Happy Bu. Abdul Malik. Happy. Gimana kabarnya? Sakit. Nabila, Nabila. Nabila masih sakit. Nengdea, Happy Bu. Reika, Happy Bu. Ninis, Di sini Bu, describe kita syuting. oh respect. Ya. Rahma. Happy Bu. Sekarang kita mulai pelajarannya.
banyak atau sedikit? Nah, kalau banyak berarti dia harus ada apa? Tindak lanjut. Contohnya tindak lanjutnya apa? Ditulis di buku agenda. Untuk itu sekarang kita belajar tentang buku agenda, itu pengeluaran surat masuk dan surat keluar. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah melalui praktik demonstrasi siswa dapat menangani surat masuk dan keluar dengan sistem buku agenda sesuai dengan standar industri. Jadi kalian mempelajari buku agenda atau penanganan surat masuk surat keluar sistem buku agenda ini, apa fungsinya? Kira-kira apa fungsinya kita mempelajari sistem buku agenda ini? Pengelolaan surat masuk surat keluar sistem buku agenda ini untuk kita kerja nanti, ya. Karena setiap perusahaan itu pasti akan menerima banyak surat, dan jurusan kalian itu adalah jurusan yang berkecimpung di bidang penerimaan surat masuk dan surat keluar. Kalian itu jurusannya adalah manajemen perkantoran. Ya. Oke, sudah paham kenapa kalian harus belajar tentang penanganan surat masuk surat keluar sistem buku agenda? Sudah. Nah, selanjutnya sistem pengelolaan surat itu ada dua macam. Yang pertama yaitu sistem buku agenda, dan yang kedua sistem kartu kendali. Sistem agenda ini juga disebut dengan sistem tradisional karena ini adalah sistem yang duluan ya ada dan masih menggunakan buku. Nah, yang kedua yaitu sistem kartu kendali. Sistem kartu kendali itu disebut juga dengan sistem modern, ya, karena dia tidak menggunakan buku lagi, tapi dia menggunakan kartu. Itu lebih fleksibel. Tapi untuk saat ini kita akan membahas tentang sistem buku agenda. Baik, sebelum kita masuk ke pengertian sistem buku agenda, Ibu akan memberikan kalian kuis atau soal untuk kalian jawab. Sebentar, Ibu akan bagi linknya ya. Kirim, silakan dijawab. Baiklah, sementara Ibu akan menganalisa jawaban kalian. Kalian boleh mengeksplorasi tentang penanganan surat masuk dan surat keluar sistem buku agenda. Boleh agenda tunggal, kembar maupun berpasangan. Gimana eksplorasinya, sudah? Selain itu, ini Ibu ada video waktu Ibu ikut pelatihan upskilling dan reskilling untuk
buku agenda. Di sini ada agenda lembar, yaitu agenda surat masuk dan surat keluar. Kita tulis surat tersebut ke dalam buku agenda. Tanggal surat itu sebentar lagi. Tanggal kelima ternyata buku agenda itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada buku agenda tanggal, yang kedua ada agenda berpasangan, dan yang terakhir ada buku agenda kembar. Terima kasih. Tadi hasil dari eksplorasinya dijaga. Kita masuk ke materi, yaitu tentang pengertian sistem buku agenda. Buku agenda adalah sistem penanganan surat yang menggunakan buku agenda sebagai sarana untuk memproses surat. Sistem buku agenda dapat juga diartikan sebagai sistem dalam pencatatan surat dengan menggunakan buku untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun. Yang mengelompokkan antara surat penting dan surat biasa, buku agenda juga dipakai sebagai alat bantu untuk mencari surat yang disimpan di file. Ya. Oke, selanjutnya agenda tunggal, yaitu adalah buku agenda yang pencatatan surat masuk dan surat keluarnya ada di dalam 1 buku dan di dalam 1 kolom. Ya, jadi pencatatan surat masuk, surat keluar ada di 1 buku yang sama. Ya. Nah, di sini ada contoh dari buku agenda tunggal. Di sini ada kolomnya, yaitu di sini ada nomor, tanggal terima atau tanggal kirim untuk surat masuk yaitu tanggal terima, untuk surat keluar itu tanggal kirim, tanggal dan nomor surat yaitu tanggal dan nomor yang ada di surat. Lalu F atau K itu adalah masuk atau keluar. Kalau dia surat masuk berarti F, kalau surat keluar berarti A. Dan di sini ada isi ringkas dari surat tersebut. Selanjutnya ada kode arsip. Kode arsip itu seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Bisa abjad, bisa nomor, bisa kronologi, ya. Selanjutnya ada keterangan. Jika ada keterangan boleh diisi kolomnya, kalau tidak lewatkan saja. Untuk selanjutnya, yang kedua itu ada buku agenda berpasangan. Apa itu buku agenda berpasangan? Jadi buku agenda berpasangan adalah buku agenda yang mencatat surat masuk dan surat keluar di dalam 1 buku atau 1 format atau 1 tabel, ya. Jadi campur. Sebelah kiri untuk surat masuk dan sebelah kanan untuk surat keluar. Ini ada contohnya, yaitu ini ada contoh dari buku agenda berpasangan. Di sini ada kolomnya nomor urutan surat. Yang kedua ada nomor surat. Nah, sebelah kanan ini adalah untuk surat masuk. Ada nomor surat, tanggal surat, dari, kalau dia tanda dia surat masuk berarti dari, ada isi ringkasan dan keterangan. Nah, untuk sebelah sana, sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah surat keluar. Di sini ada nomor surat, tanggal surat, pada
surat tua, kalian catat dengan buku agenda yang sudah diberikan. Sekarang tanggal 25 September. Bagaimana sudah beres membuat pengisian KPG-nya? Sudah. Oh sudah, tolong hasilnya di scan lalu ditutup jadi PDF lalu kirim ke ya. Nanti akan kita presentasikan di depan masing-masing kelompok. Baik. Tunggu ya. Ya. Silakan ini kelompok. Ini. Oh ya, sudah, silakan. Ayo. Iya. Kita minta maju untuk presentasi. Berdua ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Berdirinya kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai buku agenda berpasangan yang akan disampaikan oleh rekan saya Disti. Kepada Disti saya persilahkan. Bisa dilihat di sini ada buku agenda berpasangan dari PT Prima Nusantara. Di buku agenda ini terdapat nomor surat, tanggal agenda dari siapa yang dikirim, isi ringkasan, keterangan, dan sebelah kirinya ada nomor surat, tanggal agenda untuk siapa ataupun kepada siapa, dan isi ringkasan. Pada nomor pertama, yaitu surat pertama, di situ ada nomor surat yaitu 18 GP 02 2019. Tanggal surat 2019 11 Februari. Tanggal agenda 20 September 2024 dari PT Gria Pesona. Isi ringkasan penawaran apartemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, siapa yang presentasi? Boleh, kelompok 2. Jalan mau berdua, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya, selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nina Syaida dan rekan saya Nur Alia. Berdirinya kami di sini
sini saya sendiri. Nama saya Siska Riswanti dan ayah saya Devi Safira. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Devi Safira. Buku agenda berpasangan yang pertama ada nomor surat, nomor, tanggal surat, tanggal agenda dari isi ringkas dan keterangan. Yang pertama ada nomor surat 20 tanggal 20 bulan 9 2024 dari PT Prima Nusantara, isi ringkas perbaikan mobil di perusahaan. Yang kedua ada nomor surat 100. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi hasil dari presentasi kerja kalian. Terima kasih diucapkan atas kerja kerasnya untuk mengisi LKPD. Semoga menjadi ilmu buat kalian. Baik, sebelum kita melaksanakan asesmen formatif, refleksi dan kesimpulan, kita akan menambah semangat dulu dengan ice breaking. Oke, ice breakingnya itu ada tepuk tangan, tepuk 1 di sini, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, kalau nanti tersebut tepuk 1, 2, 3, selesai. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 4. Oke, berarti belum konsentrasi. Oke, ulang lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ya, siap, konsentrasi. Tepuk 3. Ayo, siapa yang konsentrasi? Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, sekali lagi harus konsentrasi. Konsentrasi semuanya ya. Tepuk 3. Tepuk 4. 2 kali tepuk 4. Oke, sekarang kita akan melaksanakan asesmen formatif. Ibu akan kirim melalui Google Form, silakan isi ya. Baik, silakan dikerjakan. Untuk sekarang kita akan merefleksi kembali yang sudah kita pelajari. Baik, siapa yang akan mau menyebutkan refleksinya? Aku ibu. Kenapa? Alhamdulillah di refleksi kali ini saya sudah mempelajari tentang cara memasukkan surat ke dalam buku agenda, pengelolaan surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda. Yaitu agenda juga terdapat 3 jenis, yaitu agenda tunggal, berpasangan, dan agenda kembar. Oke, terima kasih Farah. Lalu kesimpulannya disimpulkan oleh siapa? Ratna, silakan. Tok. Begitu, Asira coba. Silakan Asira. Kesimpulannya apa hari ini? Agenda adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun. Buku agenda juga dibagi menjadi 3, yaitu buku agenda kembar, buku agenda berpasangan, dan
Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Bu Ia. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Panas Sehat, ya? Panas. Alhamdulillah ya Bu Ani. Tujuan dari kita bertemu di sini tentunya akan membicarakan tentang pasca observasi yang kita lakukan di kelas, yang sudah dilakukan di kelas. Nah, menurut Bu Ani, apa yang sudah Bu Ani lakukan di kelas ketika observasi pada waktu itu? Oke, waktu saya observasi di kelas 11 MP1 waktu itu, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, proses dan konten. Nah, terus saya sudah mengembangkan keterampilan anak-anak, mengembangkan aspek-aspek yang dikembangkan, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap anak-anak dalam menyelesaikan pencatatan surat masuk dan surat keluar, sistem buku agenda yang sesuai dengan standar industri. Oke ya, jadi Bu Ani istilahnya mengambil pembelajaran berdiferensiasi, proses dan konten. Waktu percakapan praobservasi, Bu Ani juga pernah ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, karena di Kombel pernah dibahas ya tentang diferensiasi itu. Menurut Bu Ani, hambatan apa yang Bu Ani istilahnya hadapi gitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Hambatan yang saya hadapi itu adalah adanya anak-anak yang kurang termotivasi ya. Mungkin dia mungkin kurang motivasi itu dari merasa dirinya kurang berani untuk mengemukakan pendapatnya, jadi mungkin mereka lebih banyak diam. Nah, dari situlah saya memantau anak-anak kenapa dia tadi tidak termotivasi. Padahal kadang-kadang biasanya mereka itu tidak seperti itu terus sih. Ada saat-saat mereka bagus dalam belajar, tapi ada saatnya mereka itu tadi kurang motivasi. Masih ada anak yang tidak termotivasi gitu ya, kurang motivasinya dalam proses pembelajaran. Dan juga ada yang mungkin kurang bisa bekerja sama ya dengan teman sejawatnya seperti itu. Mungkin karena anaknya introvert gitu, jadi dia tidak bisa berinteraksi seperti teman-teman lainnya. Menurut Bu Ani, untuk menghadapi gitu ya, untuk mengatasi kekurangan atau hambatan seperti itu, apa yang istilahnya Bu Ani ingin lakukan gitu atau akan lakukan pada pertemuan selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut? Oke, baik. Kalau untuk anak yang kurang motivasi, mungkin saya akan ajak bicara ya. Mungkin saya panggil, saya ajak bicara apa yang membuat mereka itu kurang motivasi. Dan saya mungkin akan beri saran kalau misalnya mungkin mereka butuh saran atau masukan. Dan untuk anak yang introvert itu mungkin saya akan pasangkan dengan teman sekelompoknya yang lebih aktif kali ya. Jadi mungkin bisa ikut aktif. Ya. Mungkin ada tadi ya kan waktu itu ada pembagian kelompok ya. Bu Ani melaksanakan asesmen kognitif awal dulu kan gitu, yang awal jadi siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan puisis. Nah itu menurut Bu Ani langkah seperti itu apakah efektif gitu kan untuk mengelompokkan siswa gitu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau menurut saya sih langkah tersebut lumayan efektif untuk mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga untuk memberikan materi sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi sih kalau menurut saya mungkin alangkah lebih baiknya lagi saya melakukan tes lagi yang hasilnya mungkin lebih lebih akurat tentang kepribadian mereka, tentang kemampuan mereka, baik kemampuan keterampilan maupun pengetahuan mereka seperti itu. Dan juga mungkin saya akan konsultasi dengan guru BK kali ya, bagaimana masing-masing anak tersebut kemampuannya. Jadi istilahnya ada kombinasi ya antara kognitif dan juga karakter si anak tersebut.
Kemudian Bu Ani setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, menurut Bu Ani ada nggak sih manfaat dari pembelajaran yang diterapkan gitu berdiferensiasi di kelas? Sangat bermanfaat ya, karena dengan adanya diferensiasi ini kita lebih dapat memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya dan juga dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan kemampuan mereka, memberikan tugas-tugas ataupun materi yang mereka mudah mungkin untuk melakukannya atau menangkapnya, seperti materi yang mudah untuk ditangkap oleh mereka, dan juga mungkin tugas-tugas yang lebih mudah atau mungkin mereka mampu melaksanakannya seperti itu. Jadi kan ada perbedaan ya LKPD itu ya, berkelompok. Saya lihat kemarin juga anak-anak dalam menangani surat sistem buku agenda itu lebih antusias juga karena yang tidak dibuat rumit segala macam ya. Jadi ada tingkatannya gitu ya tiap kelompok. Nah, menurut Bu Ani tadi ya, selain diferensiasi konten sama proses, mungkin ada lagi nggak yang misalnya ini di produk gitu ya? Misalnya Bu Ani pengen apa istilahnya merancang pembelajaran yang berdasarkan produk, walaupun kan produk di sini nggak harus produknya berbentuk kayak apa barang gitu ya. Nah itu adakah apa ada gitu ya ke depannya gitu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan berbasis produk itu. Oke, itu mungkin rencana selanjutnya ya. Karena saya sudah mencoba untuk yang konten dan proses. Nanti saya juga ingin mencoba yang produk, nanti saya terapkan ke anak-anak. Tapi saya akan konsultasi dulu dengan teman sejawat. Terus nanti anak-anak juga nanti apa yang cocok untuk mereka buat sebagai proyek yang akan dilaksanakan, nanti mungkin baru akan diterapkan. Rencana tindak lanjut ya. Dan saya juga ingin mengintegrasikan dengan itu keterampilan sosial emosional. Itu ya waktu itu udah menerapkan. Dan saya lihat juga padahal saya melakukan pengibasan gitu ya, begini KSE itu, dan langsung saya diterapkan sama Bu Ani. Anak-anak itu juga langsung antusias, dan mereka juga bilang, Bu, enakan Bu katanya, soalnya ngerilis seperti itu mereka bisa melepaskan emosi-emosi yang terpendam. Ya saya lihat juga waktu observasi pembelajarannya, jadi ada yang udah menerapkan keterampilan sosial emosional dengan teknik stop, dan itu kan baru pertama kali kata Bu Ani istilahnya dilakukan, tapi ngelihat dari pengamatan gitu ya di kelas, anak-anak begitu menghayati gitu ya, sampai ada yang kelompok yang itu bagus banget kelihatan pas di video, langsung begini dengan gerakan langsung. Nah itu istilahnya Bu Ani udah berhasil istilahnya menerapkan gitu ya keterampilan sosial emosional, dan mudah-mudahan kedepannya istilahnya sering diterapkan dan juga dengan teknik yang lainnya ya Bu Ani. Kemudian Bu Ani istilahnya selain tadi ya untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek gitu ya diferensiasi, tapi pengennya yang model pembelajarannya PJBL gitu ya. Selain itu pengembangan apa lagi yang akan Bu Ani istilahnya rencanakan gitu untuk ke depan? Saya rencananya sih mungkin saya akan melaksanakan lebih mendalami lagi tentang teknologi ya, karena mungkin sekarang anak-anak itu lebih banyak belajar dengan teknologi ya Pak ya, karena mungkin kalau gitu-gitu aja mungkin anak bosan ya Bu ya, jadi mungkin saya akan mengembangkan kemampuan saya dalam teknologi, juga secara profesionalitas, dengan keahlian juga. Kemarin saya juga sudah mengikuti upskilling dan reskilling, ya, untuk menambah pengetahuan tentang manajemen perkantoran itu sendiri. Dan di situ banyak sekali saya dapat ilmunya, dan itu mungkin akan saya terapkan ke anak-anak. Ada istilahnya meningkatkan kemampuan profesional di dalam keahlian kita di upskilling sesuai dengan kebutuhan industri. Sekali sesuai dengan area pengembangan yang Bu Ani ingin capai ya. Fokus sebelumnya kan di pengetahuan, keterampilan, juga sikap gitu ya, hard skill dan soft skill anak. Nah itu sangat
bagus sekali ya untuk meningkatkan kemampuan. Bu Ani, untuk istilahnya nanti ya rencana tindak lanjut kapan kira-kira akan dilaksanakan gitu, yang Bu Ani rencanakan ini, kayak melaksanakan pembelajaran APJBL itu, dan juga istilahnya program pelatihan yang kedepannya ya bukan upskilling reskilling lagi ya atau apa gitu. Kira-kira kapan waktu yang misalnya Bu Ani sudah bayangkan akan melaksanakan rencana tindak lanjut itu? Mungkin semester depan. Ya, karena sekarang kan udah mau dekat UAS ya, jadi mungkin semester depan. Dan lagi anak-anak kelas 11 itu kan sebentar lagi mau PKL, dan mungkin sangat penting sekali ya mereka menambah ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, dan juga mungkin diberikan itu tadi konten produk ya tadi dengan seperti itu. Ya bagus sekali Bu Ani, selain menerapkan pembelajaran BJBL juga tadi meningkatkan kompetensi diri, dan tentunya kita sebagai guru ya meningkatkan kompetensi diri itu ujungnya sih untuk siswa gitu kan sebenarnya, jadi bukan untuk hanya diri sendiri gitu kan. Aduh ini anak ditinggal pelatihan, padahal ada efeknya juga untuk mereka ke depannya meningkatkan pembelajaran yang lebih baik juga lagi. Ini pedagogi kali ya harus ditingkatkan lagi. Gimana tentang menghadapi anak-anak seperti itu, dan juga mungkin yang perlu ditingkatkan lagi bagaimana kita cara membaca anak-anak itu. Oh ini anak ini karakternya seperti apa, kemampuannya seperti apa, seperti itu kan. Jadi kita bisa memberikan treatment yang tepat kepada anak tersebut. Jadi sesuai dengan karakteristik anak juga seperti itu. Jangan dari kemampuannya aja, tapi juga dari karakteristiknya ya. Karena mungkin karakteristik itu juga memberikan mempunyai, harus ditangani dengan tepat juga seperti itu ya kan. Bagaimana Bu Ani, perasaan Bu Ani kemarin ketika diobservasi rekan sejawat gitu kan ya? Itu agak grogi sih tapi senang banget karena mungkin itu bisa menambah ilmu buat saya, dan juga kalau saya tidak diobservasi kan saya tidak tahu kekurangan saya seperti apa. Saya tidak ada ibaratnya saya tidak ada pendapat-pendapat atau penilaian dari teman bahwa saya itu kurangnya di sini, lebihnya di sini. Kalau lebih mungkin saya akan pertahankan, kalau kurangnya nanti saya perbaiki, seperti itu. Dengan adanya observasi ini kan berarti Bu ya bisa nilai saya dong, ya kan? Memberikan umpan balik ya. Jadi alhamdulillah ya, dan Bu Ani juga ketika ini nih saya di PGP dapat keterampilan sosial emosional gitu ya. Saya lihat Bu Ani juga open minded dia. Oh gimana nih yang teknik stop gitu. Jadi istilahnya terbuka gitu kan. Nah kan kadang ada udah saya menerapkan yang lama saja atau bagaimana gitu, tidak ada, tanpa mencoba sudah menyimpulkan gitu ya. Tidak akan ada efeknya di kelas gitu. Tapi kan kemarin juga saya lihat anak-anak begitu menghayati gitu kan, dan ternyata berbicara ke Bu Ani yang bisa merilis perasaan-perasaan sampai lama kan. Kalau misalnya kita diproduktif kan berapa jam gitu ya, 6 jam itu kadang di satu pertemuan kan gitu. Jadi emang butuh ice breaking juga. Ice breaking ya kan. Bu Ani juga kemarin tepuk ya. Tepuk satu tepuk dua. Nah itu bagaimana Bu Ani perasaannya gitu kan? Biasanya kadang ada a priorinya apatis gitu. Wah, anak SMK diajak ice breaking kayaknya cuek-cuek. Tapi kemarin anak semangat gitu ya. Nah, ini bagaimana istilahnya strategi atau tips dari Bu Ani menerapkan ice breaking dengan istilahnya ya membuat anak rileks dan bahagia gitu. Karena saya juga emang terus terang aja kalau ice breaking kadang itu aja gitu ya, kurang pengembangan. Nah ini bagaimana Bu Ani? Saya sih tipsnya yang pertama kita cari ice breaking yang sesuai dengan umur mereka gitu. Jangan juga cari yang mestinya kekanak-kanakan gitu. Mungkin mereka nanti justru malah apaan sih gitu kan. Jadi sesuaikanlah dengan usia mereka seperti itu, dan yang simpel-simpel aja tapi seru gitu kalau kata saya mah. Dan penempatan ice breaking itu harus tepat gitu ya. Jangan dari awal udah gini, nanti kesananya jadi ini gitu kan ya. Kita harus memantau anak, ini udah mulai bosen nih. Nah, disitulah kita kasih ice breaking yang tepat.
Ya, saya juga belajar di Bu Ani kan ice breaking. Karena asli saya ice breaking istilahnya alhamdulillah sih saya juga nyoba gitu kan, dan walaupun hanya tepuk semangat gitu kan, tapi ternyata anak tuh sama dengan gerak tubuhnya gitu kan, itu kayak yang di luar ekspektasi gitu kan. Oh ternyata responnya baik sekali gitu. Nah, dan lihat kemarin Bu Ani wah relax juga gitu kan melakukan ice breaking. Nah, Bu Ani, saya izin ya menyampaikan istilahnya umpan balik atau kesimpulan dari kemarin hasil observasi. Bu Ani, alhamdulillah ya, istilahnya dari area pengembangan atau fokus yang ingin Bu Ani capai, saya lihat berhasil dengan istilahnya kan 3 aspek ya, pengetahuan, keterampilan, sikap. Karena tadi ketika Bu Ani menyampaikan istilahnya materi tentang pembelajaran tentang menangani surat masuk dan surat keluar sistem buku agenda gitu, saya lihat dari 3 kelompok itu juga aktif ya, walaupun tadi Bu Ani merasa ada yang tidak termotivasi gitu atau aktif, tapi secara keseluruhan sih baik. Dan juga ketika anak dikasih LKPD, saya lihat kan yang satu itu buku agenda tunggal gitu ya, terus kemudian yang satu lagi berpasangan, ya, terus kemudian kembar gitu kan. Jadi istilahnya ada hal yang menarik gitu buat anak gitu. Jadi saling ketika presentasi akhirnya saling memperhatikan bagaimana yang berpasangan, bagaimana yang kembar, karena mereka mempunyai konten yang berbeda. Itu sudah menurut saya sudah sangat baik sekali. Kemudian juga catatan saya ketika observasi, Bu Ani sudah memanfaatkan gitu kan media digital dengan baik. Tidak ada kendala ya. Ada kendala nggak Bu Ani waktu melakukan dengan kuisis atau apa gitu kendalanya? Kendalanya sih paling anak-anak ada aja yang ibu nggak ada kuota gitu ya. Gitu. Tapi ya, bisa udah di tethering aja. Jadi itulah saling berbagi ya. Gitu. Jadi kadang nggak tahu ya kita anak apa benar apa enggak kan gitu. Tapi kita sediakan gitu ya sarpras. Kebetulan kalau misalnya kelasnya yang tidak ada wifi gitu ya. Itu juga udah pelaksanaan asesmen awal ya melalui kuisis, dan juga yang formatif itu dari Google Form ya. Jadi aspek pengetahuannya, kalau keterampilannya tadi kan dari membuat surat lembar kerja itu ya, lembar kerja peserta didik. Juga menurut saya anak-anak sudah dapat mempresentasikan gitu kan apa yang disampaikan. Kan emang pada di industri itu pada umumnya yang belum menerapkan electronic filing system, emang buku agenda itu dicatat gitu kan. Kemarin juga saya lihat tekniknya bagus gitu ya, anak kan dicatat gitu kan. Kemudian juga ketika menampilkan ke depan gimana nih, akhirnya di scan kan, dikirimkan ke WhatsApp Bu Ani, dan kemudian dipresentasikan. Itu hal yang kata saya pemanfaatan digitalnya bagus, karena selain itu juga anak belajar scan ya gitu dari ya bagus sekali. Kemudian juga yang saya admire gitu ya, penerapan itu yang keterampilan sosial emosional dengan teknik stop itu saya lihat udah istilahnya efektif ya. Iya, efektif. Mungkin saya belum tentu bisa seperti itu mengkondisikan gitu, mereka juga menghayati gitu, menghayati gitu kan. Jadi walaupun nggak tahu yang dipikirkan ya gitu, tapi udah sangat juga bagus. Kemudian juga pengelolaan kelas, saya lihat efektif ya dilaksanakan pengelolaan kelas, bagaimana dari istilahnya pendahuluan sampai terakhir penutup itu, dan alhamdulillah sudah istilahnya anaknya sudah mengerti gitu kan dengan alur-alur yang mungkin biasa dilakukan guru di kelas. Bu Ani, ada hal lain yang ingin Bu Ani sampaikan, misalnya umpan balik dari saya, misalnya ada istilahnya feedback lagi dari Bu Ani gitu? Paling ini aja kali, maksudnya observasinya lebih sering lagi dilakukan gitu ya. Bener nih. Iya, nggak apa-apa, soalnya kan memang kita harus dapat untuk mengetahui segimana kemampuan kita, kan harus ada penilaian dari orang lain seperti itu. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana seperti itu. Terus juga mungkin harus menggali lagi ini baik kemampuan saya gitu ya, dengan cara mungkin kita sharing-sharing seperti ini ya Bu ya. Iya. Terus kayak ini kan misalnya
teknik stop tadi, mungkin ada lebih teknik-teknik yang lain nggak kan nanti kita sharing gitu mungkin. Teknik stop mungkin anak kalau itu terus yang di ini kan bosan ya Bu ya, jadi nanti kita cari lagi teknik yang lebih bagus lagi, terus juga metode pembelajarannya juga nanti mungkin yang lebih tepat untuk manajemen perkantoran itu seperti apa. Mudah-mudahan sih kedepannya ya bisa diterapkan, kita saling mengobservasi lah ya, itu nanti sama rekan sejawat. Saya juga belum tentu perfect yang diharapkan gitu ya. Nah, jadi kita ada umpan balik komunikasi dua arah lah ya. Jadi istilahnya saling memberi masukan. Ini ya kesimpulan dari pembicaraan kita ini apa misalnya menurut Bu Ani? Oke, saya akan mengambil kesimpulan dari pembicaraan kita ini. Yang pertama yaitu saya akan mengembangkan diri saya kembali untuk mungkin lebih menguasai teknologi untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik. Lalu saya akan melaksanakan RTL tadi ya, rencana tindak lanjut untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi produk. Itu nanti mungkin saya akan laksanakan di bulan-bulan Januari awal dari semester depan ya Bu ya. Nah terus kesimpulan yang terakhir yaitu bahwa observasi ini sangat membantu sekali bagi saya untuk mungkin menambah wawasan saya dan juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan saya dan juga untuk memperbaiki diri saya. Ini saja. Alhamdulillah ya Bu Ani, saya sangat lega sekali bahwa observasi yang kita lakukan yang ternyata saya sebagai observer bermanfaat gitu kepada Bu Ani gitu untuk tentunya peningkatan istilahnya kualitas layanan kita terhadap siswa ke depannya. Ya, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat dan juga tadi ya tujuan utamanya sih untuk peningkatan kualitas layanan kita terhadap siswa-siswa kita. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.